Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vian di channel YouTube saya Vian JBC. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 tips ya bagaimana cara kalian untuk diet atau menurunkan berat badan secara sehat tentunya. Dan jangan lupa subscribe channel saya di Vian JBC dan like, komen dan share video-video saya agar selalu bisa memberikan konten yang terbaik untuk teman-teman yang ada di rumah tentu. Oke, langsung saja. Ada 5 langkah bagaimana caranya diet sehat menurut saya. Yang pertama, pertama-tama kalian harus ngerti dulu prinsip dari diet. Diet itu bukan kalian tidak makan ya. Diet itu adalah mengurangi jumlah yang akan dimakan. Itu yang benar. Jadi itu yang harus kalian garis bawahi ya. Jadi diet itu bukan kalian tidak makan atau mengurangi jumlah jam makan kalian. Tapi kalau yang tadinya kalian makan 3 kali sehari ya tetap harus 3 kali sehari. Jadi yang harus kalian kurangi adalah jumlahnya, jumlah yang akan dimakan. Itu yang baik ya. Jangan diet kalian tidak makan, sehari nggak makan terus besoknya kalian sakit, jangan. Nah itu salah. Cara diet yang salah itu seperti itu jangan dilakukan di rumah. Oke. Jam-jam makannya itu ya pasti yang pertama harus pagi ya. Pagi sebelum beraktivitas kalian harus makan dulu, kurang lebih jam-jam 6 atau jam-jam 7. Kemudian jam makan yang kedua kisaran jam-jam 1 atau jam-jam 2 siang. Nah itu makan siang lah. Makan siangnya harus kamu penuhi ya. Terus yang jam ketiga kamu makan itu jangan lebih dari jam 5 sore ya, jangan jam 7, jangan jam 8 atau jam 9, jangan. Kamu makannya harus sebelum jam 5 sore. Oke, langkah yang pertama, tips dari saya yang harus kamu lakukan ketika makan ingin diet. 1, kurangi jumlah karbohidrat yang kamu makan. Misalkan kalau di Indonesia kan kita makan karbohidratnya nasi atau kentang kan. Nah, tapi lebih sering kita makan nasi. Kalau kentang cukup mahal ya. Sehari-hari kita makan nasi yang biasanya kalian 1 piring ya, jumlahnya 1 piring itu 3 atau 4 centong nasi, ya itu harus kalian kurangi. Misalkan sarapan pagi cukuplah 2 centong saja. Kemudian makan siang juga 2 centong. Kemudian sore untuk makan yang ketiga kalian juga sama. Cukup di 2 centong saja. Jangan lebih ya. Coba kalian terus seperti itu lakukan selama 1 bulan. Kemudian langkah yang kedua atau tips yang kedua, kalian harus makan makanan yang memiliki protein tinggi. Ya, seperti contohnya yang pertama adalah daging sapi, daging kambing, daging kuda, terserah yang penting daging. Kemudian daging ayam, kemudian tempe, tahu, telur, itu proteinnya tinggi sekali. Itu yang harus kalian makan banyak ya. Misalkan 1 porsi 1 piring ya dagingnya macam-macam, ada daging ayam, kemudian ada tempe, ada tahu ya. Atau kalau perlu ya ada tambahan daging sapi, itu juga lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, kalian harus makan makanan berserat seperti sayuran. Nah, ini yang harus kalian yang nggak suka sayur harus biasakan mengkonsumsi sayur ini. Sayur hijau-hijauan seperti sawi ya, kemudian kubis, wortel ya, kemudian ada sawi putih atau lobak ya. Kemudian kacang-kacangan ya, kacang panjang atau pokoknya semua sayur lah. Sayur intinya harus kamu konsumsi itu karena mengandung serat yang baik ya. Jangan sampai tidak. Oke, tips yang keempat, ini yang lebih penting juga. Kamu harus menghindari mengkonsumsi goreng-gorengan yang mengandung zat lemak jahat ya. Itu jangan sampai lah. Jadi jangan sehari-hari kamu biasanya mengkonsumsi gorengan, misalkan sehari di sore biasanya ketanget ya. Kamu konsumsi gorengan bala-bala atau weci dan lain-lain, lebih baik sekarang dikurangi aja. Mengkonsumsi makanan yang
digoreng-goreng menggunakan minyak jenuh. Dan langkah kelima yang ini yang lebih menguras energi ya, yang harus kamu lakukan yang adalah olahraga. Olahraga di sini yang lebih saya tekankan adalah olahraga yang memiliki tingkat kebugaran yang baik. Contohnya yang pertama adalah olahraga dengan komponen kekuatan, kemudian olahraga dengan komponen kelincahan, kemudian olahraga dengan komponen kelenturan, dan yang terakhir adalah olahraga dengan komponen daya tahan tubuh. Oke, langsung saja kita bedah yang pertama ya tentunya. Olahraga dengan komponen kekuatan, biasanya yang sering kalian lihat di sini adalah satu, push up. Nah, ini perlu. Push up ini adalah untuk membentuk otot bagian perut ke atas ya, dada. Kemudian lengan juga. Kemudian yang kedua adalah sit up. Sit up di sini kalian membentuk bagian otot di sekitaran perut sini. Biar apa? Biar perut kalian six pack. Kemudian lemak-lemak yang ada di sekitaran perut ini juga terangkat atau terbakar. Kemudian pull up. Ya, pull up. Nah, pull up ini yang dibentuk adalah otot bagian lengan sini. Kemudian bicep juga. Nah, ini pull up. Kalau kalian awal-awal ya seharusnya kalian hanya menggantung saja dulu, digantung 1 menit, kemudian angkat 1 kali tubuh kalian. Nah, ini pull up. Kemudian begitu latihan terus sehingga kalian bisa 1 menit bisa 12 kali atau minimal lah bisa 5. Kemudian back up. Nah, back up ini biasanya dilakukan untuk membentuk otot-otot bagian punggung belakang. Back up. Oke, olahraga komponen yang kedua yaitu komponen kelincahan. Nah, di sini yang harus diperhatikan ya. Komponen kelincahan, kalian biasanya bisa olahraga dengan lari zigzag, kemudian lari shuttle run. Nah, ini olahraga untuk melatih kelincahan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen kelenturan. Nah, di sini harus sebelum olahraga kalian harus melakukan komponen kelenturan dulu. Misalkan pemanasan stretching, kemudian mencium lutut, kemudian pemanasan otot-otot sendi. Ya, ini perlu sekali. Jadi sebelum latihan kalian harus melakukan ini dulu sehingga apa? Kalian tidak cedera. Kemudian komponen yang keempat. Nah, ini yang lebih menguras energi sekali ya, yaitu komponen daya tahan. Nah, di sini daya tahan kalian olahraga yang istilahnya melatih otot jantung, paru-paru, kemudian peredaran darah sehingga kalian bisa melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan. Contohnya kalian bisa melakukan latihan lari jogging ya. Lari jogging ini bisa dilakukan di pagi atau di sore hari dan jangan malam ya. Jangan jogging malam, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua contohnya kalian bisa lari 12 menit. Nah, ini jaraknya berapa yang bisa kalian tempuh ya. Atau juga yang terakhir bisa lari maraton. Nah, lari maraton ini jauh ya. Jadi kalian bisa 3000 meter atau bisa 10.000 ya, itu juga baik sekali ya. Itu kalorinya yang akan dibakar juga cukup banyak. Oke, itu tadi ada 5 tips dari saya, tips yang paling ampuh menurut saya untuk program diet kalian. Jadi kalian bisa lakukan di hari pertama di awal bulan, kemudian kalian nanti bisa cek di akhir bulan di tinggal 30 atau tinggal 31 kalian cek, kalian timbang berat kalian, kemudian bentuk postur tubuh kalian bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Saya jamin dalam 1 bulan kalau kalian latihan itu intensif selama setiap hari kalian lakukan, insya Allah kalian akan turun secara drastis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa kalian subscribe channel saya di Vian JBC, kemudian like, comment, share dan bagikan video saya. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya. Saya Iri, wassalamualaikum.